الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جمعنا مؤمنين ففرض علينا الجمعة لنكون من الذاكرين فنشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده الذي أرسل رحمة للعالمين هدى الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kita semua tanpa kecuali untuk meningkatkan pujian kita, syukur kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan 3 instrumen itu kita diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan di muka bumi dengan baik, mendapatkan predikat baik saat pulang dan dihisab dalam keadaan baik, bertemu dengan Allah yang Maha Baik. Semoga Jumat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara keberkahan yang Allah berikan pada kita, sekaligus dengan keberkahan itu Allah mendesain untuk memberikan kemudahan bagi kita menjalani kehidupan di dunia dan juga memberikan kelancaran untuk menjalankan sebagai fungsi khalifah dan ibadallah di muka bumi ini. Di antara perangkat itu Allah anugerahkan kepada kita rizki yang dengan rizki itu diberikan kadar yang sesuai, yang selaras dengan maslahat kehidupan kita. Nabi SAW pernah menyampaikan perihal rizki ini dan penyampaiannya didokumentasikan oleh beberapa sahabat Nabi SAW. Di antaranya disampaikan pula oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sangat populer. Dikutip hadis ini oleh Imam An-Nawawi, dicantumkan dalam Al-Arba'innya nomor hadis yang keempat. Beliau mengatakan qala haddatsana qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bikatbi 40 bikatbi rizqihi wa ajalihi wa sa'idun huwa fid dunya am syaqiyyun. Al-hadis. Hadis disampaikan dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai kepada beliau dengan keridhaan tak terbatas. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pribadinya as-sadiqul masduq, orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh setiap orang yang mengenalnya. Kawan dan lawannya membenarkan pribadi beliau sebagai orang yang terpercaya. Bila ada hadis disampaikan dengan pengantar seperti ini, ingin memberikan sebuah kesan bahwa informasi yang disampaikan di hadis ini bukan perkara biasa, bukan informasi biasa. Boleh jadi satu misteri yang belum diketahui, perkara gaib kita sebutkan, yang membutuhkan keimanan, keyakinan kita tanpa ragu. Ketika seseorang meyakini bahwa pribadi yang menyampaikan adalah orang yang jujur, orang yang benar, bahkan dibenarkan oleh lawan dan kawannya,
maka mudah ia menerima informasi ini. Sekaligus memberikan kesan yang kuat pada kita, orang-orang yang menjadi musuh Nabi saja membenarkan perkataan Nabi. Mereka melawan Nabi hanya karena iri dengan kondisinya, tapi membenarkan bahwa Nabi itu orang benar, orang jujur, dan perkataannya itu benar. Maka bagaimana kita dengan umatnya yang mengaku status kita adalah umat Rasulullah SAW? Jadi bila orang yang tidak suka dengan Nabi pun membenarkan Nabi, maka sudah sepantasnya bagi kita umat Nabi meyakini informasi yang akan disampaikan dalam hadis ini. Sungguh setiap kalian, kata Nabi, tercipta dalam rahim ibundanya, dibentuk 40 hari pertama berbentuk pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Kemudian 40 hari kedua berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai ada bentuknya, usia 4 bulan. Maka dalam usia 4 bulan ini Allah perintahkan pada satu malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usia 4 bulan sudah ada roh yang melekat. Kemudian diperintahkan menetapkan 4 hal. Satu, rizkinya. Ini terkait dengan topik kita. Beriringan dengan rizki ada ajalnya. Yang ketiga terkait sistem kehidupan, kebahagiaan yang diraih. Atau yang keempat juga, kegelisahan, kesedihan, kesulitan yang dialami. Apakah bahagia atau nestapa? Dibuat sistem yang dengan sistem ini diterangkan kepada kita. Jika ingin bahagia, demikian jalurnya. Jika ingin nestapa, demikian jalurnya. Hadirin, yang 3 kita simpan, yang 1 kita urai sesuai dengan topik khutbah kita kali ini. Jadi ketika seseorang sudah ditiupkan roh, tercipta 4 bulan dalam kandungan ibundanya, Allah sudah memerintahkan kepada malaikat untuk menuliskan kuota rizkinya. Ditetapkan beriringan dengan ajalnya. Jadi konsepnya tidak ada manusia yang hidup yang tidak memiliki rizki, tidak ada. Ketika roh ditiupkan, ajal ditetapkan. Ajal itu kuota kehidupannya. Apakah 60 tahun, apakah di bawah itu, ataukah di atas itu. Durasi kita hidup disebut dengan ajal. Bila tiba ajalnya, maka kembali kita kepada Allah. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu memiliki kuota hidup, durasi kehidupan. Bila sudah tiba ajalnya, pas waktunya tiba, maka tidak bisa dimajukan, tak bisa pula dimundurkan. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memudahkan aktivitas hidup sesuai dengan ajal ini, demi membawa kemakmuran di bumi sebagai khalifatullah, demi meningkatkan ibadah sebagai ibadur rahman, maka diberikanlah oleh Allah kelengkapan yang memudahkan misi ini, yaitu bikatbi rizqihi, diberikan kuota rizkinya. Dirahasiakan kuantitas kuota ini, jumlah rizkinya ini, agar bisa menstimulus ia dalam membangun kehidupan yang kuat dan kokoh. Maka dibentuklah kemudian rizki ini dengan 3 tampilan. Ada 3 jenis rizki yang kemudian Allah tampilkan untuk mendukung kehidupan kita di muka bumi ini. Dan dengan 3 inilah kemudian dijadikan diri kita kuat, potensi kita meningkat. Dan dengan peningkatan potensi dan nilai itu, kita lebih mudah menjalankan misi sebagai khalifatullah dan ibadullah di muka bumi ini. Hadirin, yang pertama, ada yang disebut dengan rizki pokok, rizki standar, yang semua makhluk ketika hidup mendapati itu. Kita temukan misalnya di surat Hud, surah ke-11 di ayat yang ke-6 itu. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Sungguh jangankan manusia, hewan melata pun, yang merayap pun, itu telah Allah berikan rizki standarnya. Allah yang menyimpannya, Allah yang mengungkapnya. Dan sudah dituliskan rizki standar ini dalam kitab yang mulia, kitab yang nyata, kitabim mubin. Hadirin, oksigen ini rizki standar. Tidak perlu kita cari uang untuk menghirup oksigen.
kecuali dalam kondisi nanti yang khusus pada aspek yang kedua. Rizki standar berkehidupan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kenyamanan. Sistem diberlakukan kepada kehidupan hewan misalnya. Bagaimana burung terbang, berangkat, kemudian pulang bisa mendapatkan rizkinya. Bagaimana cicak yang merayap, rizkinya nyamuk yang terbang. Tapi Allah membuat sistem supaya cicak itu tidak kelaparan. Ini yang dimaksud dengan rizki standar. Jadi kita tidak mencari pun, kita masih bisa menghirup oksigen dalam kehidupan kita. Rizki. Hadirin, ada yang kedua dengan cepat. Ada namanya rizki bil kasbi. Rizki yang didesain oleh Allah dengan sistem di kehidupan, sunnatullah fil kaun ini, yang didapatkan dengan cara berusaha untuk mencari, berikhtiar. Yang dengan mencari ini, di antara hikmahnya, filosofinya, adalah untuk menguatkan semua potensi keunggulan yang ada pada diri manusia supaya itu keluar. Kita mau makan, tidak mungkin tiba-tiba kita berpikir ingin makan, makanan ada dengan sendirinya, mustahil. Terbayang ayam, daging ayam langsung ada, mustahil. Terbayang sate kambing, tiba-tiba langsung ada, mustahil. Mesti diraih dengan ikhtiar kita, usaha kita untuk menjemputnya. Ini yang dimaksud contoh Al-Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 168 itu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai semua manusia, silahkan bekerja, berusaha, beraktivitas. Minimal usaha ini menjadi alat untuk engkau bisa mendapatkan rizki kebutuhan makanmu. Silahkan bertebaran di muka bumi. Allah desain supaya apa? Dengan mencari itu kita paksa tubuh kita kuat. Kaki dipaksa untuk berjalan, otak dipaksa untuk berpikir. Semakin dipaksa otaknya berpikir, ilmunya ditambah, semakin pintar dia. Semakin pintar, rezekinya semakin mudah ditemukan. Maka ada yang bekerja dengan mengandalkan fisiknya saja. Tapi kalau fisiknya tak kuat, mustahil mendapatkan rezekinya. Ada yang bekerja dengan menambah ilmunya. Dia sekolah, lulus SMP, SMA, masuk kuliah. Dia belajar. Untuk apa? Sebagian mengatakan supaya dapat pekerjaan. Untuk apa pekerjaan itu? Supaya mendapat rezeki. Jadi Allah desain bagian yang kedua ini. Ada rezeki yang diupayakan kita mendapatinya dengan cara mencarinya, dengan cara bekerja. Apa hikmah di balik tuntutan bekerja ini? Padahal mudah bagi Allah ketika kita minta, mungkin diberikan. Apa tujuan dari ini semua? Sekali lagi, untuk melatih semua instrumen di tubuh kita, alat-alat organ tubuh kita, baik secara fisik pun demikian intelektual, supaya keluar semua potensi keunggulan manusia itu dan menjadi lebih berkualitas, lebih baik dibandingkan sebelum dia mengaktifkan kemampuan itu semua. Maka hadirin, ketika ayatnya berkata ya ayyuhan nas, hai semua manusia, maka hukumnya berlaku universal, general, umum. Tidak mengenal iman di sini. Semakin pandai bekerja, rajin bekerja, giat bekerja, semakin mudah mendapatkan rezeki. Jadi pada rezeki yang kedua ini, Anda jangan bertanya begini, kenapa dia non muslim tapi kaya? Kenapa dia tidak sholat, tidak beriman, tapi dia mudah makannya? Coba lihat bagaimana etos kerjanya, disiplinnya, semangatnya. Dia tidak beriman tapi memaksa dirinya mengaktifkan sistem untuk menjemput rezeki yang kedua ini. Allah desain siapa yang giat, dia dapat. Siapa yang rajin, dia dapati. Siapa yang semangat, dia dapat. Maka jika ingin mendapatkan rezeki yang kedua itu, apapun bentuknya, mesti semangat. Rezeki itu umum. Semua yang bisa mendukung kita nyaman dalam berkehidupan itu rezeki. Jangan digambarkan uang saja, makanan saja. Ilmu itu rezeki. Jadi kalau para siswa, para murid, penuntut ilmu, serius belajarnya, rajin belajarnya, giat belajarnya, dapat ilmunya, dapat rezekinya. Pun demikian, anak itu rezeki.
Kalau orang tua serius merawat anaknya, sungguh-sungguh merawat anak, maka mendapatkan rizki yang terbaik dari anak-anaknya. Orang tua juga rizki. Kalau anak serius merawat orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, ridha Allah diturunkan lewat ridha orang tuanya, turun rizki. Meringankan hidup, mempermudah pekerjaan, itulah rizki. Tapi semua itu konsepnya ditempuh dengan kesungguhan. Ingin dapat, serius. Ingin meraih, sungguh-sungguh. Baik itu pekerjaan yang sifatnya melahirkan materi, makanan, kedudukan, ataupun yang imateri, yang tidak kelihatan langsung, tak disentuh. Kebahagiaan, pengetahuan, kedamaian, serius, sungguh-sungguh. Yang ketiga hadirin, ada rizki yang ketiga yang diberikan berupa anugerah spesial dari Allah dalam bentuk keberkahan yang diakibatkan karena kuatnya tingkat spiritual yang dimiliki, dekatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan hubungan itu digambarkan dalam bahasa Al-Quran dengan takwa namanya. Semakin meningkat takwanya, semakin dekat rizkinya. Dan melampaui batas yang kedua, klasifikasi rizki yang dicari bil kasbi, dengan usaha standar. Karena dia mendekat kepada Allah dan Allah tanpa batas, maka diberikan rizki melewati batasan-batasan biasa. Itu yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. La yahtasib, tak pernah terhitung sebelumnya. Yang terhitung itu yang diusahakan. Saya kerja dapat gaji segini, kalau saya ngajar dapat pendapatan sekian. Itu namanya muhtasab, sesuatu yang dihitung. Rizkinya yahtasib, diukur-ukur, lalu didapatkan dengan kasab. Yang ini min haitsu la yahtasib. Maka turunlah kemudian ayat untuk menegaskan di Quran surah ke-65 itu, di ayat yang kedua di ujungnya sampai ayat yang ketiga di awalnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, takwanya dia tingkatkan, maka diberikan kemudahan dalam hidupnya, persoalannya diringankan. Yaj'al lahu makhraja, ringan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rizkinya pun Allah berikan dari sisi yang tidak dia duga. Rizki pertama dia dapatkan bernafas juga, menjalani kehidupan normal, kakinya berjalan, matanya melihat, itu kan rizki standar diberikan. Lalu dia beraktivitas juga seperti biasa, ada yang mengajar, ada yang bertani, ada yang berkebun, ada yang di pemerintahan misalnya, ada yang di institusi-institusi, ada yang di kepolisian, di tentara. Bil kasbi, dia biasa. Tapi saat yang sama, dia naikkan takwanya melebihi level-level standar biasa. Takwa ada dalam bentuk ibadah ritual, misal sholatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini orang takwa? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia selalu yakin dengan Allah. Wa yuqimunas shalah, dia tingkatkan salatnya. Dia tunaikan salat dengan baik dan benar, dia tingkatkan. Orang cukup dengan fardu, dia tingkatkan sunnah. Orang kerjakan sunnah siang hari, dia bangun malam hari. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia senang juga bersosial. Sosial menambah rezeki. Dia niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Begitu Allah ridha, diberikan min haitsu la yahtasib. Mimma min, kata para ulama di sini, rizki yang terbaik yang dia pilih. Bukan cuma rizki biasa. Kalau sumbernya tak bagus, tak dia bagi. Sumbernya bagus, dia bagi. Dan dia membagi dengan pembagian yang terbaik. Walaupun tidak harus banyak, tapi dia siapkan. Punya makanan mungkin dia bagi 2. Punya kurma 2, dia bagi 1-1. Bekal ke sekolah, anak-anak diajarkan. Bawa bekal dibagi dengan teman. Itu Allah berikan rizki tambahan. Min ladunhu ilma, diberikan tambahan pengetahuan. Konsep ini harus dipahami oleh kita umat Islam. Demikian berbagi pada orang tua, memberikan perhatian, menambah rizki. Allah berikan min haitsu la yahtasib. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, rajin baca Al-Quran, tambah menghafal, nanti rizki datang. Betapa banyak anak-anak
diberangkatkan haji, umrah, dapat hadiah karena hafalan Qur'annya. Padahal dia belum mampu mencari rezeki yang standar, yang kedua, bil kasbi. Tapi ada orang tua yang bahkan nabung untuk haji puluhan tahun, hajinya karena anaknya, karena ketakwaan yang dibangun di dalamnya. Oleh karena itu orang tua yang menginvestasikan anaknya bersekolah, cari sekolah yang mendekatkan dia dengan Allah. Ketika anak dari kecil kenal Allah, Allah turunkan kelebihan, kemewahan, keistimewaan rezeki yang tidak ditemukan pada level 1 dan level 2. Ini yang kemudian dicontohkan di Al-Quran, rezeki yang diberikan pada Maryam, Sayyidah Maryam alaihassalam. Diberikan kelengkapannya, kenikmatannya, kekhususannya, sampai pamannya mengonfirmasi, ya Maryamu anna laki hadha. Qalat, perhatikan kalimatnya, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Paman, ini anugerah khusus dari Allah, spesial. Allah akan memberi pada siapapun tanpa batasan, bagi siapa yang dikehendaki. Maksud ayat ini, jadilah kita seperti yang dikehendaki itu kalau ingin rezeki tanpa batasan. Bagaimana Maryam didik anak-anak perempuan Anda? Bagaimana Maryam mendekat kepada Allah? Bagaimana ibadahnya, ketakwaannya, dan seterusnya. Untuk yang pria banyak sekali contohnya. Dari mulai orang biasa, Imran misalnya, ayahnya Maryam, Luqman misalnya, atau masuk ke level nabi misalnya, ada Nabi Yahya alaihissalam, dan nabi-nabi yang lainnya. Puncaknya ikuti apa yang dituntunkan Rasulullah, Nabi kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, jika hari ini tidak sedikit orang mengeluh tentang rezeki, tidak sedikit orang merenungkan tentang rezeki kaitan dengan dunia, ada yang merasa kesulitan, ada yang merasa tekanan dan sebagainya, maka coba dicek dulu yang mana di antara rezeki yang sedang dikeluhkan ini. Yang pertama, dicek, mungkin kita kurang mensyukuri organ tubuh kita, digunakan pada perangkat yang salah, dengan cara yang salah. Oleh karena itu rezeki standar pun sulit mendapatinya. Alih-alih dipakai taat, tubuh dipakai maksiat. Mulai tidak nyaman, nafas tidak enak, dipakai maksiat. Untuk mendapatkan yang standar pun terasa gak nikmat. Tidur itu nikmat, karena banyak maksiat, dunia berlebihan, jadi gak nikmat. Atau rezeki yang kedua, nyari kemana-mana susah, ini susah, itu susah. Coba dicek, dievaluasi strateginya, mitigasinya. Kalau dengan itu belum, mungkin Allah menginginkan kita mendapatkan rezeki yang ketiga. Allah menginginkan kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini jauh, ngajinya jarang, sholatnya sering ditinggal, ingat Allah kalau sedang sulit saja, sudah dimudahkan lupa lagi, ditahan oleh Allah dulu rezeki yang keduanya. Jangan dapatkan lewat itu. Engkau naik kelas dulu pada rezeki yang ketiga. Ayo dekati aku dulu, hijrah dulu, dekati Allah dulu. Nah, ketika ditinggalkan rezeki yang kedua, mendekati Allah, konsekuensinya hal-hal yang tidak baik akan hilang. Kebiasaan akan berubah, karena kita sedang membentuk pribadi, mendekati Allah dan naik tingkat ke level yang lebih tinggi. Maka jika itu menjadi pilihan, jangan mengeluh, lakukan semua apa yang kita kerjakan sesuai tujuan kita, yaitu kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syarat rezeki yang ketiga pun melekat iman dan takwa di dalamnya, bukan dunia. Jadi kalau ingin dapat rezeki yang ketiga tapi ngejarnya dunia, tidak akan dapat. Saya tahajud hanya untuk pintar, saya nambah baca Quran supaya lulus ujian, saya sedekah supaya kerjaannya mudah, proyeknya dapat. Sedekah saja, dan biarkan takdir Allah mengantarkan kita pada yang terbaik yang akan kita dapatkan. Sholat tahajud saja lillah. Kerjakan tahajud, silahkan mau doa apapun, tapi tahajudnya lakukan dengan niat kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata kuncinya. Seringkali ingin mendapatkan rezeki yang ketiga, tapi dunia masih di bawah-bawah. Ini yang harus diperbaiki. Salah sepenuhnya? Tidak. Tapi aturan yang terkait dengan rezeki yang ketiga tidak boleh kita langgar. Jadi mulai hari ini kalau ingin mendekati Allah, lakukan semua karena Allah. Pamrih hilangkan, bersihkan, menghilangkan pamrih agar semua tertuju pada Allah, disebut ikhlas namanya. Maka turunlah Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu
ahad. Allahus samad. Hanya bergantung pada Allah saja, semua untuk Allah saja, dan biarkan Allah menggerakkan sistem kehidupan yang telah Allah tetapkan, yang mengantarkan kita pada kebaikan yang kita dambakan. Semoga dengan pengingat di Jumat ini kita semakin yakin dengan kekuasaan Allah, semakin bertawakal kepadanya, tetap semangat dalam menjalani ikhtiar, dihadapkan pada keadaan apapun, tunjukkan bahwa kita hamba yang terbaik yang bisa mengatasi solusi. Jika penyebabnya maksiat, tinggalkan maksiatnya. Jika maksiatnya kolektif dilakukan oleh segelintir orang, doakan minimal mereka. Bagi orang yang punya kemampuan, ingatkan supaya kembali pada jalan yang benar. Dan kita sebagai pribadi, mulai dengan pribadi masing-masing, berpikir yang positif, melakukan tindakan yang produktif, dan perubahan itu hanya dimulai pada diri sendiri untuk menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا. الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa ini diberikan kita kemampuan dan kemantapan untuk membangun hubungan baik dengan Allah, yang dengan itu merubah sisa hidup kita menjadi lebih baik dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim 'ala hadzal nabiyil 'azim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته وهما إلا فرجته وعاسرا إلا يسرته أو مريضا إلا شفيته أو حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من عندك رزقا حسنا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا برزق الإيمان الثابت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا الله نعمة الحياة الطيبة يا رب العالمين وحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا خير الناصرين. اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وغزة خاصة واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء والحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك هذه المدرسة مدرسة أخيار يا رب العالمين والمؤسسين لها والعاملين فيها والطلاب والأساتذة والمشرفين والمشرفات يا أرحم الراحمين ومعهدها ميرا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها واهد رؤساءها وأمراءها يا الله ليخففوا حسابهم يوم القيامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله. Perhatikan baik-baik, saya akan padatkan dan saya cukupkan dengan ini. Ayat 27, Quran surah 2 ayat 27. Ada 3 ciri utama makhluk, saya sebut makhluk karena iblis pun pernah terjebak dengan sifat ini. Nanti saya cerita belakangan kalau waktunya masih memungkinkan. Kita tarik ke dunia manusia dulu, ke kita saat ini. Ada 3 keadaan yang menjadikan seseorang bisa terkontaminasi dengan penyakit fusuk sehingga menjadi fasik. Illal fasiqin, kata al-fasiqin jamak dari kata fasik, kata kerjanya fasaqa. Sifat keadaannya disebut dengan fusuk. Penekanannya disebut dengan fiskun. Fokus. Secara bahasa, kata fusuk artinya isyan. Bahasa kita yang dikenal dengan maksiat, penyimpangan dari kebaikan. Jadi setiap ada yang menyimpang dari kebaikan atau menolak dari perintah yang harus dijalankan, itu perbuatannya disebut dengan fasak. Makhluknya disebut dengan fasik. Sifatnya, keadaannya disebut dengan fusuk. Iblis yang punya sifat setan itu asalnya jin yang sangat taat. Sangat taat. Sampai ada riwayat menyebutkan saking taatnya kepada Allah, maka malaikat menyifatinya dengan Azazil, makhluk yang terhormat karena rajinnya ibadah kepada Allah. Cuman karena satu kejadian, dia bergeser dari ketaatan, tidak mau menaati perintah Allah, menghindar dari perintah. Diminta oleh Allah hormat kepada Adam, sujud hormat kepada Adam. Jadi bukan persoalan sujudnya, persoalannya ini perintahnya. Jadi ketika dia tidak menunaikan perintah, menolak perintah itu dan tidak mau menaati karena maksiat, maka disebut oleh Quran berubah dari taat menjadi fasik. Maka turunlah Quran surah ke-18, surah Al-Kahf yang biasa kita baca di Jumat itu selain Yasin. Ayat 50, paling kanan pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa itu? Kana minal jinni fafasaqa. Fafasaqa an amri rabbi. Asalnya kata Al-Quran, iblis itu dari jin yang sangat taat. Dari mana taunya taat? Karena lawannya fasak ini. Fasak itu lawannya taat. Apa ayuti wa taat. Tapi karena tidak taat pada perintah Allah, tahu dari mana tidak taatnya? Quran surah 7 Al-A'raf ayat 11 sampai 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei kamu, kata Allah, kenapa kamu enggak taat ketika aku perintahkan untuk sujud? Apa yang mencegah kamu untuk hormat pada Adam ketika aku perintahkan? Kata Allah, hei iblis, bukan masalah sujudnya, ini perintahku, kenapa enggak mau taat? Maka iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dibandingkan dengan dia. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Gak level, yang tinggi hormat ke bawah. Membawa kesombongan kepada diri itu namanya istakbar. Istakbar, menampakkan kesombongan namanya takabur. Karena dia membawa melekatkan kesombongan pada dirinya, maka pekerjaan itu disebut dengan istakbar. Enggan, tidak mau disebut dengan aba. Kenapa? Karena istakbar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Makanya ketika keburukan menutupi kebaikannya, ingat,
ada baik menutup buruk, ada buruk menutup baik, itu beda. Kalau baik ini pakaian baik, menutup yang buruk, ada bagian tubuh kita yang gak enak dipandang, buruk. Makanya disebut aurat. Aurat itu gak enak kalau terbuka. Aurat itu terbuka. Ya, aurat itu terbuka. Sesuatu yang terbuka gak enak dipandang. Beda dengan binatang kan? Binatang tuh gak enak dilihat kalau dipakein, pakai pakaian. Manusia ada bagian tubuhnya yang gak enak dipandang. Kalau dipandang gak enak, makanya harus ditutup. Bahasa singkatnya disebut aurat namanya. Nah, yang buruk ditutup dengan yang baik, maka yang baiknya disebut dengan libas namanya. Dari kata labisa disebut libas, walibasut taqwa dzalika khair. Sebaliknya, kalau yang buruk menutup yang baik, sudah ada yang baik, ditutup yang buruk, maka berubah kalimatnya menjadi balasa. Makhluk yang ketutupan itu disebut dengan iblis. Iblis kenapa disebut dengan iblis? Disebut dengan iblis untuk menggambarkan karena dia menutup semua sifat baiknya dengan kesombongan dan keburukan itu. Makanya sejak saat itu diharamkan oleh Allah kesombongan seakan-akan mengenakan jubah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Balik sini. Nah, fasak itu perbuatannya. Fasik itu orangnya. Fasikin itu jamaknya. Secara singkat, Fusuk ini sifatnya lawan dari taat, namanya maksiat. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh seseorang itu akan menutup keadaan dirinya, baik pandangan atau pendengaran bahkan lisannya, untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman. Contoh, singkat dan cepat saja. Ini mata nih. Kalau mata ini sering dipakai berbuat maksiat, maka maksiat itu lawannya taat. Jadi kalau maksiatnya naik, taatnya turun. Maka mata ini kalau dialihkan kepada Quran, nanti kalau sering dipakai maksiat untuk lihat Quran saja susah, nggak bisa. Maka alih-alih mendapatkan pedoman dari Quran, untuk lihat pun kadang-kadang nggak mampu. Padahal mushafnya sudah dia kumpulkan. Ada jenisnya dengan tajwid, tajwidnya berwarna. Ada yang jenisnya besar, yang kecil, yang perkata, yang macam-macam. Itu dia koleksi, dia simpan. Tapi anehnya begini, setiap melihat mushaf itu nggak mampu hanya untuk mengambil atau melihatnya saja. Lewat lagi sampai berdebu. Baru ketika ada pengajian datang ke rumah, mama, mana mushaf kita yang ditempel itu di dinding? Ditempel di dinding. Nggak pernah dilihat. Nah, kalau sehari gak bisa tuh berinteraksi dengan mushaf, dengan Quran, ambil mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah malam, buka begini, jangan dibaca, tanyakan dulu pada diri kita masing-masing, mengadu ke Allah, ya Allah, maksiat apa yang aku kerjakan di mata ini sehingga tak sanggup melihat Al-Quran sampai detik ini. Telinga, Anda dengar ngaji, dari masjid dengar ada tahrim, anak-anak dengar bacaan Quran, ada pengajian-pengajian, tapi telinganya nggak sanggup dengar. Kok kayaknya nggak enak? Ada yang gelisah, ada yang jenuh, bahkan ada yang anti. Artinya apa? Telinga ini seringkali digunakan untuk mendengar yang salah, maksiat. Quran surah ke-6 misalnya ayat 25, wa fi adanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Telinganya ada sumbatan. Ada 3 perbuatan besar dari maksiat ini yang kalau dikerjakan itu, dan kita berlindung pada Allah dari 3 perbuatan ini, kalau dikerjakan itu maka secara otomatis dia akan mempengaruhi pelakunya langsung mendapatkan sifat fusuk dan berpotensi menjadi fasik sehingga tak mampu mendapatkan pedoman-pedoman dan petunjuk dalam Al-Quran. Secara cepat, apa saja perbuatannya untuk kita tinggalkan dan kita jauhi? 1. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, penyakit ini berpotensi menyerang semua kalangan karena itu menggunakan kata alladzina. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan seterusnya.
Yang pertama, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang-orang yang memutuskan atau menyalahi komitmen dengan Allah setelah dia berkomitmen untuk memegang teguh janjinya. Menyalahi komitmen dengan Allah. Komitmen dengan Allah. Praktek langsung. Awas hati-hati, awas hati-hati. Apa komitmen pertama kita yang paling pokok dengan Allah? Komitmen pertama kita itu bahkan sebelum lahir namanya syahadat. Quran surat 7 catat ayatnya, Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Komitmen pertama kita adalah asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Bahkan untuk menjaga komitmen ini tiap hari kita sholat untuk menjaga komitmen ini. Makanya setiap sholat kita tahiyat, kita bacakan dalam tahiyat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Perhatikan. Maka dari sini muncul dua turunan. Turunan pertama langsung pokok komitmennya syahadat. Yang kedua amalan penguatnya salat. Komitmen pokok asyhadu an la ilaha. Apa arti kalimat Allah? Arti kalimat Allah itu dua yang pokok. Satu, yang dipertuhankan. Yang dipertuhankan. Jadi Allah itu bukan sifat, Allah itu nama. Ya, bukan sifat. Kalau ada yang bertanya siapa Allahmu, itu salah. Karena Allah itu nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Makanya ketika orang-orang Quraisy, orang kafir bertanya pada Rasulullah, siapa nama Rabbmu Muhammad? Karena engkau menyebutkan Rabb. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Siapa namanya? Maka turunlah surah Al-Ikhlas. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, yang dimaksud Rabb itu Allah. Nah, Allah ini punya dua arti pokok. Pertama adalah yang dituhankan, satu-satunya yang dituhankan. Ini. Yang kedua, yang diibadahi. Kedua makna ini ada di Quran surah ke-20 ayat 14. Allah mengenalkan dirinya kepada Musa alaihi salam dengan dua makna ini. Innani anallah, kata Allah, akulah Allah. Nama. Apa artinya Allah? La ilaha illa ana, la ilaha illa. La menolak. Ilaha yang dipertuhankan, illa menetapkan. La-nya nafi, illa-nya isbat. La ilaha, tidak ada satupun yang dipertuhankan. Illa, kecuali, kata Allah, ana, Allah. Kecuali saya, kata Allah. Maka kalau sudah mengatakan Tuhan saya Allah, Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka komitmennya jangan pernah menuhankan selain Allah. Paham? Saya ulang, jangan pernah menuhankan selain siapa? Ingat, kita menghormati keyakinan orang lain. Dan toleransi tertinggi dalam menghormati itu adalah tidak mencampuri ketuhanan di luar apa yang kita yakini. Karena itulah ayatnya berbunyi lakum dinukum la ikraha. Jangan ganggu, nggak boleh. Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri. Karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu. Gak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Gak usah ikut-ikutan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance, supaya saling menghormati. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu gak boleh, Islam gak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, iya, ikuti, senyum, tapi hatinya mengingkari.
salah sesembahanmu, itu bukan Tuhanmu. Nah, Islam gak mau begitu. Hormati orang lain, silahkan yakini apa yang Anda yakini. Kalau pengen tahu tentang Islam kami ajarkan, ya, tapi jangan ikut-ikutan dan tidak boleh mengganggu. Itu yang paling indah. Lakum dinukum. Karena itu kalau sudah la ilaha asyhadu an la ilaha maka tidak boleh mengatakan kalimat ini. Camkan ini. Tuh. Kedengaran? Begitu Anda lakukan, ambulan nanti siap menanti. Dan ambulannya malaikat maut itu yang paling sangat menegangkan. Kalau sudah mengatakan la ilaha asyhadu an la ilaha, itu komitmen, maka tidak boleh ada kalimat ini. Camkan. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Maka itu sudah mulai pelanggaran terhadap komitmen. Saya yakin orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah atau kesulitan dia mendapatkan petunjuk dari Quran. Yang ada apa? Semakin salah ngajinya, ayatnya semakin dipotong-potong. Ayat tentang menuhankan Allah dipotong, ayat tentang sholat pada akhirnya nggak sholat, ayat tentang puasa pada akhirnya nggak pada puasa. Itu yang kebablasan. Di orang-orang kalau sudah begitu, apalagi mau ngolok-ngolok ayat, pada ujung-ujungnya nggak yakin tentang Qurannya sendiri. Dan kalau di tes ngaji, ujungnya nggak bisa ngaji juga itu. Ini yang bahaya. Di orang-orang yang seringkali melanggar komitmen, pada akhirnya sulit mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang ada, Quran akan dipotong-potong sesuai dengan selera nafsunya. Jelas? Awas. Saya kalau akidah agak tegas ya. 2, sholat. Ini amalannya. Bagi Anda yang sudah asyhadu an la ilaha, maka jaga komitmen itu lewat ibadah. Maka bagian keduanya kembali ke Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Buktikan untuk menyembah Allah, yang dipertuhankan diibadahi. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata lidzikri. Jaga la ilaha illallah itu lewat sholat. Makanya kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat, itu secara otomatis akan sulit berinteraksi dengan Quran. Gak percaya silakan. Anda, jangan Anda lah ya. Kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat, bahkan meninggalkan sholat, jangan harap dia mau ngaji, apalagi mendapatkan petunjuk dari Quran. Persamaan terbaliknya, kalau Anda ingin mendapatkan banyak manfaat dari Quran, kemudian terbawa suasana kita ingin mendekat kepada Quran, menanamkan cinta pada Quran, maka persamaan terbaliknya, 1, perbanyak sholatnya. Nih, tingkatkan dari yang fardu, bukan bilangannya, ya, bukan bilangannya, tapi value-nya. Jadi bukan meningkatkan subuh 2 rakaat jadi 4, bukan. Coba lihat yang mengiringinya, ada sunnahnya tidak. Jadi kalau orang semakin banyak sholatnya, pasti semakin senang dengan Qurannya, itu udah otomatis itu. Anda kalau sudah mulai senang tahajud, senang duha, senang khatib, demi Allah saya katakan, itu Anda nggak akan lepas dengan mushaf. Pasti itu. Sudah persamaan itu. Sudah persamaan. Jelas? Nah, setelah itu nanti kalau sudah senang Quran, pindah cara ngajinya. Dari mulai belajar baca, belajar pahami, sampai keluarkan kurikulum hidup yang sesuai dengan aktivitas Anda. 1. 2. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal. Seringkali memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Memutus hubungan. Memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini babnya banyak. Saya ulang, babnya banyak. Saya ambil contoh yang paling gampang dengan akhlak. Awas, tes nih. Dengan orang tua. Awas, jangan-jangan ngaji sekarang kelihatan nyaman, enak, baik-baik dan sebagainya, ternyata dengan orang tua belum selesai masalahnya. Orang tua dengan anak harus nyambung tidak? Harus sayang tidak? Maka kalau ada anak berbuat tidak baik kepada kedua orang tua, walaupun dia akan dipaksa untuk mengaji, jangan harap mendapatkan manfaat yang cepat dari Quran yang dia kaji itu. Mandek pasti itu. Persamaan terbaliknya, kalau Anda menginginkan anaknya ingin cepat lekat dengan Quran, maka berbuat baik pada orang tua.
persamaannya dipersamakan lagi, kalau ibu ingin anaknya dekat dengan Al-Quran, ya, maka ibu sayangi anak, perbanyak doa kepada Allah, mintakan supaya anak itu bisa lekat dengan Quran. Jadi saya ingin katakan, menyambung hubungan dengan yang Allah perintahkan disambung dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, kasih sayang yang baik, berikan perhatian, doa. Itu salah satu fadilahnya, mempercepat kemampuan kita untuk menangkap petunjuk dari Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Ibu jangan lihat Imam Syafi'inya sekarang karya dan umatnya banyak. Kalau Anda pengen tahu, Imam Syafi'i itu bisa demikian, salah satunya perjuangan ibunya yang single parent. Lahir di Gaza, datang ke Mekah digendong-gendong tuh dari tawafnya sampai diajarin dan sebagainya. Jadinya seperti sekarang. Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya single parent. Apa yang dilakukan? Musim dingin pun itu masih masak air, Bu, Pak. Diwudukan ibunya. Digendong di tempat, disimpan di Majlis Ulama, ngaji di situ sampai jadi bintang setelahnya. Murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Bukhari itu yang berjuang ibunya single parent, mazhabnya Syafi'i. Jadi ada persamaan antara menyambung sesuatu dengan erat dengan petunjuk dari Al-Quran. Maka kalau ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran, dimulai dengan salah satunya apa? Minta ridho orang tua, siapa yang masih ada, minta doa. Ibu jangan diminta, doakan anaknya. Ya, minimal ada satu di keluarga yang jadi kebanggaan di akhirat, Bu. Karena kalau dunia sementara, harus ada di keluarga Anda itu, saya, kita yang dipanggil di akhirat mewakili keluarga besar. Jadi kebanggaan. Itu loh anak-anak yang sering Anda lihat orang tuanya itu orang biasa. Ya, hartanya nggak banyak, makannya terbatas, Anda merasa kasihan. Jangan salah, mungkin yang perlu dikasihani itu Anda. Karena dia telah menciptakan, membuat sebuah sistem kehidupannya bahagia di sisi Allah. Jadi kebanggaan. Ternyata anaknya sudah hafal Quran 30 juz. Ternyata orang tuanya hafal Quran dengan 7 riwayat. Dan dia siapkan anaknya jadi kebanggaan di akhirat. Saat orang tua yang kadang dipandang sebelah mata di dunia itu, bahkan anaknya mampu memakaikan mahkota di kepala ibu dan ayahnya di hari kiamat kelak. Anda ada di mana? Harus berubah cara berpikirnya. Besok itu wafat, teman-teman. Besok itu kembali. 3 yang terakhir, wa yufsiduna fil ardh. Orang yang senang merusak. Fasad. Senang merusak. Fasad itu definisinya banyak. Ya, mencuri merusak tidak? Merusak. Menipu merusak tidak? Mencela merusak tidak? Jangan harap Anda ngaji, datang ke pengajian tapi senang mencela orang lain. Jangan harap mendapat petunjuk dari Quran dengan cara yang benar. Anda kerja, ngambil harta yang haram, korupsi, menipu dan sebagainya. Jangan harap dekat dengan Quran. Makanya orang-orang yang korupsi itu bisa dicek deh, pasti nggak bisa ngaji. Walaupun asalnya bisa ngaji, jauh dari Quran pada akhirnya. Saya di Libya pernah satu majlis dengan salah satu tokoh yang diagungkan oleh kalangan liberal. Namanya Jamal Al-Banna. Jamal Al-Banna ini dulunya itu salah satu yang sangat concern dalam hadis, hafal Quran. Tapi satu kali terjadi perubahan dalam hidupnya. Singkatnya, dia keluar ke barat. Di barat berubah pandangannya, punya interaksi yang salah, yang keliru, maka pikirannya berubah menjadi liberal. Satu kali ke Libya, ke Tripoli. Jadi kami itu punya pelajaran, salah satunya Al-Istishraq wa Tansir, gerakan-gerakan orientalis, tokohnya siapa aja. Dahsyatnya kurikulum di sana, kalau sudah belajar nanti tokohnya diundang kalau masih hidup. Jadi kita berdialog, tahu pemikirannya bagaimana. Secara singkat, masih ada videonya sampai sekarang. Gambarnya, fotonya saya masih ada. Itu begitu datang, kita duduk sama menyimak. Itu membaca yang paling ringan dalam Al-Quran, yang jadi favorit Anda sekalian. Kan ada 3 surat paling favorit di muka bumi untuk setiap muslim saat ini. 3 qul terakhir kan? Ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Itu baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, tertukar-tukar enggak selesai-selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wallahu ahad, Allahus, sampai istighfar para mufti yang ada pada saat itu, astagfirullah, astagfirullah. Anda bisa bayangkan. Apa? Karena Quran yang baik tidak akan bercampur dengan yang kotor. Jadi kalau sudah mendapatkan dengan cara yang kotor, harta yang kotor, pikiran yang tidak baik, gak akan pernah Quran jadi petunjuk dalam hidupnya. Ini. Maka kalau ingin jadi ahli Quran, jangan merusak. Anda mahasiswa jangan nyontek. Jadi mahasiswa yang jujur, bekerja yang benar, belajar yang benar, masuk kelas disiplin. Nanti kalau Anda udah jadi ahli Quran, Anda akan menikmati
Bagaimana Anda menuntut ilmu? Jadi senang belajar itu, nikmat, nyaman. Ya, dan potensi Anda akan muncul. Menapak ke bumi, terhubung dengan Allah dengan sangat kuat. Energi potensial begitu kan? EP sama dengan M dikali G kali H kan? Energi potensial sama dengan M dikali G kali H, gitu kan? Massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian. Anggaplah ini Anda, gravitasinya menapak bumi dengan aktivitas Anda, H-nya height tersambung ke atas. Walaupun ini adalah mengambang yang tidak menempel, tapi potensinya ada di situ. Kalau Anda mampu memijak bumi dan menyambungkan diri Anda kepada Allah dengan kuat, maka semua potensi yang ada pada diri Anda akan keluar. Tinggal Anda rubah itu menjadi kinetik. EK sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat. M kalikan V kuadrat. Usaha Anda nggak akan banyak lagi, cukup setengah, tapi percepatannya banyak. Kalau Anda ingin rubah jadi pekerjaan dan beraktivitas, gabungkan potensial dengan kinetik, maka dia menjadi energi mekanik. IM sama dengan EP dikalikan EK. Anda fisika belajar nggak sih? Mana yang ITB jurusan fisika? Betul nggak ini? Hah? Betul nggak? Betul kan? Tapi nanti energi itu juga bisa berubah. Mesti ada daya, mesti ada kekuatan, mesti ada waktu. Makanya rumus energi nanti berubah kan ketika masuk ke energi listrik, ya kan? W sama dengan apa rumusnya? W dikalikan T kan? Ini dayanya, kekuatan, ikhtiarnya, waktunya terbatas. Jadi Anda mengeluarkan energi itu, ya itu terbatas waktunya sampai ajalnya tiba. Quran surah 7 ayat 34. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tanamkan jarak dengan kuat, atur kecepatan dan manfaatkan waktu dengan baik. Maka muncullah rumus jarak S sama dengan V dikalikan T. Halo? Saya senang fisika itu. Saya masih senang belajar baca sekarang. Kalau waktu-waktu senggang saya ke toko buku. Yang saya beli itu fisika, kimia, modul-modul sekolah gitu. Saya pelajari lagi, saya lihat-lihat. Kenapa? Karena Allah mendesain alam semesta ini untuk bisa dibaca dan dikaji. Dan pusat kajian itu dasarnya berupa pengetahuan. Allah menetapkan nih. Kan fisika itu membaca alam kan? Bagaimana matahari berputar, berotasi, bumi demikian, interaksi awan dan sebagainya sampai di bumi, di laut dan seterusnya. Maka Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal waqtilafil laili wan nahar la ayatil ulul albab. Itu melihat, meriset, menghitung, maka memunculkan ilmu. Nah ilmu ini itu untuk melihat, meriset tadi untuk membuktikan kebenaran Allah. Benar nggak seperti yang Allah firmankan? Makanya orang yang pintar itu tujuan kepintarannya untuk mengenal Allah. Semakin Anda pintar fisika, pintar kimia, pintar matematika, pintar biologi, semakin Anda mengenal Allah. Jadi kalau Anda jadi pakar di bidangnya tapi nggak kenal Allah, Anda masih bodoh. Catat. Ngapain pintar-pintar nggak kenal Tuhan? Ya, kalau cuma untuk dunia, maaf, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Tapi ayat ini disusun untuk mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta, sehingga ketika pulang Anda punya kebanggaan di sana. Jelas di sini? Halo, jelas? Maka hati-hati dengan unsur-unsur fusuk yang bisa menyebabkan fasik. Ada 3 maksiat utama. Masih ingat satu apa? Melanggar komitmen utama dengan Allah. Apa komitmen yang paling pokok? Asyhadu an la ilaha baik, wa asyhadu anna. Bagaimana cara menjaganya dalam bab apa? Salat. Semakin tingkatkan salat, semakin cepat kita mendapatkan cahaya Al-Quran. Apalagi kalau rajin jamaah, tidak pernah imam membaca dalam salat kecuali ayatnya seperti yang kita butuhkan. Yakin itu. Karena imam tuh kadang begini, udah menyiapkan ayat, tapi ketika sudah takbir, kadang bisa berubah ayatnya. Saya barusan pengen baca Al-Isra ayat 78 sampai 81. Tapi ketika mulai takbir Al-Fatihah, yang muncul apa? Az-Zariyat. Ayat 1 sampai ayat ke-29. Itu yang tadi kita bacakan. Saya yakin kalau Anda ngaji pulang ke rumah, lihat lagi. Di antara Anda pasti ada yang mengatakan, ini yang saya cari selama ini. Silahkan cek. Karena desainnya begitu. Kedua, jangan pernah memutuskan apapun yang Allah perintahkan untuk diapakan? Disambungkan. Contohnya, hubungan antara anak dengan siapa? Orang tua. Hubungan timbal balik ini kalau benar dilakukan, pasti akan memudahkan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, jangan pernah merusak dalam berbagai aktivitas di muka bumi.
Kalau Anda pelajar, jadi pelajar yang baik. Jadi pengajar, dosen, pengajar yang baik. Jangan merusak murid. Hati-hati. Kalau Anda bekerja yang benar, jangan merusak sistem. Ya, dengan mencuri, dengan menyogok, dengan macam-macam, jauhi. Kalau semua yang dikerjakan benar dan baik, insya Allah semua pedoman Quran mudah untuk kita dapatkan, mudah untuk kita amalkan. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, kekuatan untuk selalu mengkreasikan aktivitas kita bernilai baik serta bermuatan amal saleh yang insya Allah bisa kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala saat ajal yang telah ditetapkan itu tiba bagi kita semua. Di antara amal terbaik yang pernah juga ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mencari bekal pulang kembali menghadap kepada Allah, di antaranya adalah wakaf. Wakaf, amal saleh yang menjadikan satu benda atau bahkan peluang-peluang kebaikan hanya ditujukan untuk ibadah saja dan diniatkan sepenuhnya untuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berwakaf berpotensi terampuni dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berwakaf berpotensi mendapatkan aliran pahala yang terus mengalir, jariyah, di kemudian hari yang menerangi alam kuburnya sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, karena itu alhamdulillah ada satu bagian yang kami memang kreasikan untuk menjembatani amal soleh ini sehingga kita yang berkehidupan masih mendapatkan peluangnya, ialah pembangunan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar Mira. Izinkan kami melaporkan apa yang telah berlangsung dari sejak awal pembangunan sampai dengan detik ini. Teman-teman bisa saksikan, alhamdulillah, dari tatanan administratifnya, surat-suratnya semua menunjukkan bahwa tanahnya, asetnya, seluruhnya wakaf. Tidak ada dimiliki oleh satu pihak termasuk seorang Adi Hidayat. Insya Allah semua aset tanah wakaf, semua bangunan yang ada di dalamnya wakaf, dan kami pun mewakafkan tenaga, pikiran, pengetahuan, bahkan harta yang insya Allah juga bisa kita tabung dan kita kumpulkan untuk mengisi kegiatan di pesantren ini, sehingga ke depan ada calon-calon ulama, ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli fikih Islam yang kita bisa kontribusikan untuk membangun dan memakmurkan negeri tercinta Indonesia ini, dan juga bisa menginspirasi nilai-nilai Islam yang penuh dengan kemuliaan, toleransi, kebaikan, dan kekayaan pengetahuan yang membangun peradaban bagi dunia seutuhnya, insya Allah. Sampai saat ini, alhamdulillah, proses pembangunan seperti Anda bisa lihat, ada masjid yang sedang berproses, sudah selesai struktur rangka baja sampai dengan ke atas, berlangsung insya Allah ada pengecoran, dan mudah-mudahan ke Ramadan ini dalam 4 bulan ke depan bisa diselesaikan setidaknya lantai 1 sehingga insya Allah bisa digunakan untuk kegiatan ibadah khusus di bulan Ramadan. Asrama juga insya Allah kita sedang berjalan membangun, kemudian juga ruang kelas, guest house telah disempurnakan sehingga insya Allah dalam waktu yang tidak lama ke depan sebelum santri-santri formal masuk, kita akan gunakan terlebih dahulu untuk mentraining, memberikan pelatihan bagi para pendamping calon guru-guru yang akan mengisi di dalamnya. Untuk itu masih ada kesempatan teman-teman yang ingin berwakaf, mengambil peluang sebelum semuanya selesai dan tuntas dan tidak kami buka kembali. Maka dipersilahkan teman-teman untuk berinvestasi wakaf di dalamnya. Bukan konteksnya berdonasi, bukan konteksnya untuk menyumbang, karena ini memang bukan sumbangan. Ini adalah investasi teman-teman sendiri dalam bentuk wakaf, dalam wujud beramal saleh. Teman-teman dapat menyalurkan ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111 3 kali satunya 111 4444
4 kali 4-nya. 4, 4, 4, 4, 1, 4, 2. 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 1, 4, 2. Atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Terkhusus untuk masjid juga kita khususkan. Ada rekening khusus yang kita kerjasamakan wakafnya melalui kitabisa.com. Alhamdulillah kami berdiskusi dan wakafnya kitabisa.com tidak mengambil 1 sen pun dari pembiayaan ataupun administratif. Semuanya dikhususkan sepenuhnya 100%. Jadi tidak akan pernah ada potongan. Semua yang ditampung lewat rekening itu akan disalurkan seutuhnya untuk pembangunan masjid saja. Jadi kalau ada yang ingin berwakaf khusus untuk masjid, boleh menggunakan rekening yang ditampung di kitabisa.com tanpa potongan sedikit pun. Dan insya Allah jika teman-teman misal ada 100.000 orang ya hanya mengeluarkan 20.000 saja untuk berwakaf, insya Allah dalam 4 bulan masjid itu bisa selesai dan Ramadan bisa kita gunakan dengan baik. Teman-teman, terima kasih. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah kita ikhtiarkan. Kami hanya berusaha untuk mengajar, menempati untuk mengajar, tidak memiliki, dan menyiapkan kembali murid-murid yang kita kirim keluar. Kita biayai dengan izin Allah sehingga mampu meneruskan aset yang kita harapkan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kelak saya berpulang, sudah ada insya Allah murid yang meneruskan sehingga wujud amalan kita dengan izin Allah tetap berlangsung sampai kita kembali berpulang sampai kehidupan berakhir. Terima kasih, semoga Allah ridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.